Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di materi kedua ini, saya ingin menjelaskan makna dari Sumpah Pemuda dan norma masyarakat. Sebelum kita masuk materi, di sini kita ada sub-sub yang bakalan kita bahas. Yang pertama, makna Sumpah Pemuda. Kedua, makna satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengenal aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Yang kelima, contoh aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Yang pertama-tama kita bahas adalah makna dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda berasal dari kata sumpah dan pemuda. Sumpah dapat diartikan sebagai janji. Jadi, Sumpah Pemuda artinya janji para pemuda yang diucapkan pada saat Kongres Pemuda kedua di Jakarta. Sumpah Pemuda dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan tekad pemuda Indonesia dengan bersatu, maka Indonesia bisa kuat dan merdeka. Makna yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Ada pula isi dari Sumpah Pemuda, antara lain, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, berikutnya kita bahas tentang makna dari satu nusa. Satu berarti satu tanah air. Maknanya yaitu mengakui adanya satu tanah air. Tanah air tersebut adalah Indonesia. Wilayah Indonesia disebut pula Nusantara. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa berarti pulau atau kepulauan, sedangkan antara artinya diantara. Jadi Nusantara diartikan sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan di antara pulau-pulau. Selanjutnya ada satu bangsa. Satu bangsa berarti satu kesatuan bangsa. Walaupun beragam satu suku bangsa, keragaman suku bangsa menghasilkan keragaman lainnya. Misalnya, keragaman adat istiadat dan kebiasaan. Suku-suku bangsa di Indonesia antara lain suku Sunda, Jawa, Bali, Bugis, Batak, Dayak, dan masih banyak lagi. Keragaman suku bangsa bukanlah masalah, justru menjadi pemersatu bangsa. Keragaman tersebut adalah tiang persatuan Indonesia. Setelah ada satu nusa, satu bangsa, pasti ada satu bahasa dong ya. Bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa diucapkan secara lisan. Bahasa sangat penting untuk menyampaikan pemikiran dan kehendak. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah. Masing-masing menjadi ciri khas suku bangsa. Perbedaan bahasa ini perlu dijembatani. Untuk itu diperlukan bahasa nasional. Satu bahasa bermakna satu bahasa nasional. Bahasa nasional merupakan bahasa persatuan bangsa. Bahasa nasional di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke materi mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Merupakan tanggung jawab dari anggota keluarga untuk menciptakan kerukunan dalam keluarga. Dibutuhkan sikap tolong-menolong, saling menghargai, dan saling mengasihi. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah. Menjadi tanggung jawab seluruh warga di sekolah, maka dibutuhkan sikap menghargai, saling membantu, dan saling menjaga nama baik sekolah. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, maka dari itu kita harus saling menghargai, gotong royong, dan kebersamaan. Dan yang terakhir,
ikut serta dalam kegiatan kemanusiaan seperti membantu korban bencana alam, menyumbang ke panti asuhan, dan masih banyak lagi. Oke, next kita bakal bahas tentang norma atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Aturan dapat kita artikan sebagai pedoman atau tata cara tentunya yang mengatur atau mengatasi sesuatu aturan yang dibuat bersama serta harus ditaati bersama pula. Aturan ada 2 jenis. Aturan pertama, aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis memiliki ciri antara lain umumnya berupa pernyataan lisan, lalu merupakan hasil kesepakatan bersama atau konvensi, berlaku pada sekelompok orang atau masyarakat tertentu, tidak memiliki kekuatan hukum, hanya berdasarkan nilai-nilai dalam masyarakat, dibuat oleh masyarakat tertentu. Dan yang kedua, aturan tertulis dengan ciri yang pertama memiliki kekuatan hukum, bersifat formal, berlaku secara hukum, dan